Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganjar Nardi. Nama saya Rizky Satrizal. Nama saya Ahmad Yusuf Saifullah. Nama saya Fanny Pratama. Nama saya Ibrahim Hakim. Di sini kami akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Selamat mendengarkan. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Jaringan komputer juga adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara suhu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi. Program-program penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan sebagainya. Selain itu juga jaringan komputer bisa diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berbeda di berbagai lokasi yang terdiri dari lebih satu komputer yang saling berhubungan. Tujuan membangun jaringan komputer. Tujuan dibangunnya suatu jaringan komputer adalah membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim menuju ke sisi penerima melalui media komunikasi. Ada beberapa hal yang masih dirasa menjadi kendala, yaitu 1. Masih mahalnya fasilitas komunikasi yang tersedia dan bagaimana memanfaatkan jaringan komunikasi ada secara efektif dan efisien. 2. Jalur transmisi yang digunakan tidak benar-benar bebas dari masalah gangguan. Manfaat jaringan komputer. Manfaat yang didapat dalam membangun jaringan komputer yaitu sebagai berikut. 1. Sharing research. Bertujuan agar seluruh program peralatan lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakaiannya. Yang kedua, media komunikasi. Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi agar pengguna baik untuk telekonferensi maupun untuk mengirim pesan atau informasi yang penting lainnya. 3. Integrasi data. Jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat karena setiap proses data tidak harus dilakukan pada satu komputer saja, melainkan dapat didistribusikan ke tempat lainnya. Oleh sebab inilah maka dapat terbentuk data yang terintegrasi yang memudahkan pemakai untuk memperoleh dan mengolah informasi setiap saat. 4. Pengembangan dan pemeliharaan. Pengembangan peralatan dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat biaya karena setiap pembelian komponen seperti printer, maka tidak perlu membeli printer sejumlah komputer yang ada, tetapi cukup satu buah karena printer itu dapat digunakan secara bersama-sama. Jaringan komputer juga memudahkan pemakai dalam merawat hard disk dan peralatan lainnya. Misalnya, untuk memberikan perlindungan terhadap serangan virus, maka pemakai cukup memusatkan perhatian pada hard disk yang ada pada komputer pusat. 5. Keamanan data. Sistem jaringan komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data karena pemberian dan pengaturan hak akses kepada para pemakai serta teknik perlindungan terhadap hard disk sehingga dapat mendapatkan perlindungan yang efektif. 6. Sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Dengan pemakaian sumber daya secara bersama-sama akan mendapatkan hasil yang maksimal dan kualitas yang tinggi. Selain itu, data atau informasi yang diakses selalu terbaru karena setiap ada perubahan yang terjadi dapat segera langsung diketahui oleh setiap pemakai. Jenis jaringan komputer. Local area network. Local area network merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya dan saling bertukar informasi. Dengan memperhatikan kecepatan transmisi data,
maka LAN dapat digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu low speed PC network. Kecepatan transmisi data pada low speed PC network kurang dari 1 Mbps dan biasanya diterapkan untuk personal komputer. Contoh dari jenis ini adalah Omniet oleh Corvus System, Constellation oleh Corvus System, Apple Lab oleh Apple Corporation. Medium speed network. Kecepatan transmisi data pada medium speed network berkisar antara 1 sampai 20 Mbps dan biasanya diterapkan untuk mini komputer. Contoh dari jenis ini adalah Ethernet oleh Xerox, ARCnet oleh Datapoint Corporation, WANgnet oleh Wang Laboration. High speed network. Kecepatan transmisi data pada high speed network lebih dari 20 Mbps dan biasanya diterapkan untuk mainframe komputer. Contoh dari jenis ini adalah Loosely Coupled Network oleh Control Data Corporation, Hyper Channel oleh Network System Corporation. 2. Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. LAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau umum. LAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. 3. Web Area Network. Jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara, bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi pemakai. Topologi jaringan komputer. Topologi merupakan suatu pola hubungan antara komputer dalam jaringan komputer. Pola ini sangat erat kaitannya dengan metode akses dan media pengiriman yang digunakan. Topologi yang ada sangatlah tergantung dengan letak geografis dari masing-masing terminal. Prioritas kontrol yang dibutuhkan dalam komunikasi ataupun penyampaian pesan serta kecepatan dari pengiriman data. Dalam definisi topologi terbagi menjadi 2, yaitu topologi fisik atau physical topologi yang menunjukkan posisi pemasangan kabel secara fisik, dan topologi logik atau logika topologi yang menunjukkan bagaimana suatu media akses oleh host. Adapun topologi fisik yang umum digunakan dalam membangun sebuah jaringan adalah A. Point to point atau titik ke titik. Jaringan kerja titik ke titik merupakan jaringan kerja yang paling sederhana tetapi dapat digunakan secara luas. Begitu sederhananya jaringan ini sehingga seringkali tidak dianggap sebagai suatu jaringan tetapi hanya merupakan komunikasi biasa. Dalam hal ini, kedua simpul mempunyai kedudukan yang setingkat, sehingga simpul manapun dapat memulai dan mengendalikan hubungan dalam jaringan tersebut. Data dikirim dari suatu simpul langsung ke simpul lainnya sebagai penerima, misalnya antara terminal dengan CPU. B. Start network atau jaringan bintang. Dalam konfigurasi bintang, beberapa peralatan yang ada akan dihubungkan ke dalam suatu pusat komputer. Kontrol yang ada akan dipusatkan pada satu titik. Seperti misalnya mengatur beban kerja serta pengaturan sumber daya yang ada. Semua link harus berhubungan dengan pusat apabila ingin menyalurkan data ke simpul lainnya yang ditunjuk. Dalam hal ini, bila pusat mengalami gangguan, maka semua terminal juga akan terganggu. Model jaringan bintang ini relatif sangat sederhana, sehingga banyak digunakan oleh pihak perbankan yang biasanya mempunyai banyak kantor cabang yang tersebar di berbagai lokasi. Dengan adanya konfigurasi bintang ini, maka segala macam kegiatan yang ada di kantor cabang dapatlah dikontrol dan dikoordinasikan dengan baik. Di samping itu, di dunia pendidikan juga banyak memanfaatkan jaringan bintang ini guna mengontrol kegiatan anak didik mereka. Cek ring network atau jaringan cincin. Pada jaringan ini terdapat beberapa peralatan saling dihubungkan satu dengan lainnya dan pada akhirnya akan membentuk bagian seperti halnya sebuah cincin. Jaringan cincin tidak memiliki suatu titik yang bertindak sebagai pusat ataupun mengatur lalu lintas data. Semua simpul mempunyai tingkatan yang sama. Data yang dikirim
akan berjalan melewati beberapa simpul sehingga sampai pada simpul yang dituju. Dalam menyampaikan data, jaringan bisa bergerak dalam satu ataupun dua arah. Walaupun demikian, data yang ada tetap bergerak satu arah dalam satu saat. Pertama, pesan yang ada akan disampaikan dari titik ke titik lainnya dalam satu arah. Apabila ditemukan kegagalan, misalnya terdapat kerusakan pada peralatan yang ada, maka data yang ada akan dikirim dengan cara kedua, yaitu pesan kemudian ditransmisikan dalam arah yang berlawanan dan pada akhirnya bisa berakhir pada tempat yang dituju. Konfigurasi semacam ini relatif lebih mahal apalagi dibanding dengan konfigurasi jaringan bintang. Hal ini disebabkan setiap simpul yang ada akan bertindak sebagai komputer yang akan mengatasi setiap aplikasi yang dihadapinya, serta harus mampu membagi sumber daya yang dimilikinya kepada jaringan yang ada. Di samping itu, sistem ini lebih sesuai digunakan untuk sistem yang tidak terpusat atau decentralized system, di mana tidak diperlukan adanya suatu prioritas tertentu. D. Tree network atau jaringan pohon. Pada jaringan pohon terdapat beberapa tingkatan simpul atau node pusat atau simpul yang lebih tinggi tingkatannya dapat mengatur simpul lain yang lebih rendah tingkatannya. Data yang dikirim perlu melalui simpul pusat terlebih dahulu. Misalnya, untuk bergerak dari komputer dengan node 3 komputer ke node 7, seperti halnya pada gambar di samping, yang ada harus melewati node 3, 5, dan 6 sebelum berakhirnya pada node 7. Keunggulan jaringan model pohon seperti ini adalah dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Sebagai contoh, perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri atas terminal pembukaan, serta pada kelompok lain terbentuk untuk terminal penjualan. Adapun kelemahannya adalah apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lainnya yang berada di bawahnya akhirnya juga menjadi tidak efektif. Cara kerja jaringan pohon ini relatif menjadi lambat. Bus network. Konfigurasi lainnya dikenal dengan istilah bus network, yang cocok digunakan untuk daerah yang tidak terlalu luas. Setiap komputer akan dihubungkan dengan sebuah kabel komunikasi melalui sebuah interface. Setiap komputer dapat berkomunikasi langsung dengan komputer ataupun peralatan lainnya yang terdapat di dalam network. Dengan kata lain, sebuah simpul mempunyai kedudukan yang sama. Dalam hal ini, jaringan tidak tergantung pada komputer yang ada di pusat, sehingga bila salah satu peralatan atau salah satu simpul mengalami kerusakan, sistem tetap dapat beroperasi. Setiap simpul yang ada memiliki address atau alam sendiri, sehingga untuk mengakses data dari satu ke satu simpul, user atau memakai itu menyebutkan alamat dari simpul yang dimaksud. Flag network atau jaringan komunikasi merupakan jaringan yang benar-benar interaktif, di mana setiap simpul mempunyai kemampuan untuk mengakses secara langsung, tidak hanya terhadap komputer, tapi juga dengan peralatan ataupun simpul yang lain. Secara umum, jaringan ini mempunyai bentuk mirip dengan jaringan bintang. Organisasi data yang ada menggunakan desentralisasi, sedang untuk melakukan perawatan digunakan fasilitas sentralisasi. Topologi logik pada umumnya terbagi menjadi dua tipe, yaitu topologi broadcast dan topologi token passing. Topologi broadcast adalah secara sederhana dapat digambarkan yaitu suatu host yang mengirimkan data kepada seluruh host lainnya pada media jaringan. Topologi token passing adalah mengatur pengiriman data pada host melalui media dengan menggunakan token yang secara teratur berputar pada suatu host. Host hanya dapat dikirimkan data hanya jika host tersebut memiliki token. Dengan token ini, collision dapat dicegah. Bentuk komunikasi data. Simplex line merupakan bentuk saluran komunikasi yang paling murah, di mana komunikasi jenis ini hanya bisa berlangsung satu arah. Dengan demikian, pengirim informasi tidak bisa berpindah ataupun berubah menjadi penerima informasi. Demikian pula sebaliknya. Walaupun murah, jenis simplex ini jarang dipergunakan untuk komunikasi data.
walaupun terpaksa hanya digunakan untuk hubungan antara CPU dengan printer, di mana printer hanya bisa bertindak sebagai penerima informasi dari CPU. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat radio panggil yang menggunakan transmisi lain dengan bentuk simplex. Yang kedua, half duplex. Half duplex lain mengizinkan transmisi data dilakukan dalam dua arah, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Jika lain ada sedang mengirim data, misalnya dari terminal ke CPU, maka lain yang bersangkutan pada saat itu tidak bisa digunakan. Data kembali dari CPU ke terminal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat radio yang digunakan oleh para satpam ataupun anggota kepolisian. Yang mereka pergunakan menggunakan bentuk saluran half duplex, sehingga pada saat pembicaraan, sang pembicara harus menekan tombol tertentu agar suara yang dikirimkan bisa disalurkan kepada penerima. Apabila dirasa cukup, maka pembicara akan mengucapkan kata ganti sebagai tanda bahwa saluran tersebut bisa digunakan oleh lawan bicaranya. Yang ketiga, ada full duplex. Di dalam komunikasi ini, penerima dan pengirim informasi bisa secara serentak melakukan kegiatan bersama-sama ataupun saling bertukar posisi dari penerima menjadi pengirim berita dan sebaliknya. Data dalam hal ini dapat dikirim dari dua arah pada saat yang bersamaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat pada percakapan yang menggunakan telepon. Percakapan di sini menggunakan saluran bentuk full duplex, di mana pembicara telepon bisa saling mengirim berita pada saat yang bersamaan. Materi berikutnya ada protokol. Pengertian dasar protokol. Protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima agar komunikasi berlangsung dengan benar. Selain itu, protokol juga berfungsi untuk memungkinkan dua atau lebih komputer dapat berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Fungsi-fungsi protokol secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu fragmentasi. Fungsi dari fragmentasi adalah membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data pada saat sisi pengirim mengirimkan informasi tadi. Dan setelah diterima, maka sisi penerima akan menggabungkan lagi menjadi paket berita yang lengkap. 2. Encapsulation. Fungsi dari ini adalah melengkapi berita yang dikirimkan dengan address, kode-kode, koreksi, dan lain-lain. 3. Connection control. Fungsi dari ini adalah membangun hubungan komunikasi dari transmitter dan receiver, di mana dalam membangun hubungan ini termasuk dalam hal mengirim data dan mengakhiri hubungan. 4. Flow control. Fungsi dari flow control adalah mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver. 5. Error control. Dalam pengiriman data tak lepas dari kesalahan, baik itu dalam proses pengiriman maupun pada waktu data itu diterima. Fungsi dari error control adalah mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. 6. Transmisi. Fungsi dari transmisi service adalah memberi pelayanan komunikasi data khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Sekian dari penjelasan tentang jaringan komputer dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.